Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau saat ini kita kembali bertemu, berjumpa, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa kebenaran firman Tuhan kita adalah sebuah pembelajaran, atau khotbah kita adalah sebuah pembelajaran yang berseri, di mana kita akan belajar terus dari Kejadian sampai Wahyu, agar kita benar-benar menjadi umat Allah, jemaat Tuhan yang benar-benar memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Karena memang Tuhan nggak mau kita sebagai orang Kristen hanya yang penting kita beragama Kristen. Yang penting kita punya agama, kita masuk ke gereja, kita datang ke gereja, kita ikut ibadah, tapi kita nggak tahu apa itu kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin waktu saya memberikan perkuliahan di mahasiswa saya, dan ini adalah pertemuan beberapa kali, dan saya mengatakan kepada mereka, saudara bisa bayangkan, adik-adik bisa bayangkan betapa menyedihkan hati Tuhan ketika kita menjadi orang mengaku beragama Kristen, dan kita mengaku datang ke gereja, tapi kita tidak dapat mempertanggungjawabkan, kita tidak sanggup menjelaskan apa yang dinamakan iman kekristenan. Contoh yang paling gampang, coba kalian jelaskan satu saja di antara kalian yang bisa menjelaskan kepada saya tentang Tritunggal. Saya tanya satu-satu dan saya sangat sedih karena tidak ada satu orang pun yang sanggup, yang mampu, yang bisa menjelaskan konsep Tritunggal. Atau misalkan saya bertanya lagi, saudara kalian bisa nggak jelaskan ke saya? Ini saya tanya sama mahasiswa saya, kalian bisa nggak menjelaskan ke saya, membuktikan di dalam kitab-kitab Injil bahwa dengan mulutnya sendiri Yesus mengatakan dia Tuhan? Ada yang bisa jelaskan ke saya? Dan tidak ada satu mahasiswa saya, satu orang pun yang bisa menjelaskan. Dan itu sangat menyedihkan hati saya, dan pasti sangat menyedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita jemaat Tuhan di tempat ini harus memahami firman Tuhan, harus memahami iman yang saudara pegang dan saudara mengaku sebagai orang Kristen. Oke, saudara, kita kembali kepada pelajaran kita tentang sejarah dan peraturan yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. Kita sudah belajar minggu lalu tentang masa atau dispensasi kesucian, masa atau zaman kesucian. Nah, sekali lagi saya memberitahukan bahwa setiap zaman selalu dipengaruhi oleh aturan dan waktu atau zaman. Nah, setiap zaman selalu saja dipengaruhi oleh satu, tokohnya. Dua, ini adalah aturan yang tidak bisa saudara tidak ketahui, dan selalu setiap masa, setiap zaman selalu ada seperti ini. Ada peraturannya. Ketiga, kegagalan. Kegagalan dalam mengikuti aturan. Keempat, hukuman atau pendisiplinan. Hukuman pendisiplinan karena mereka gagal dalam mengikuti aturan. Dan yang kelima adalah jalan keselamatan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan zaman kesucian adalah peristiwa yang Tuhan atur dari sejak manusia diciptakan sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Kita sudah mengetahui bahwa tokoh di dalam zaman kesucian adalah Adam. Perintahnya, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan penuhilah bumi. Mereka diminta untuk menguasai semua ciptaan Tuhan. Kemudian mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk merawat atau menjaga Taman Eden. Kemudian mereka diminta supaya mereka boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini. Sekali lagi, di zaman ini manusia belum diperintahkan untuk makan hewan, tetapi manusia diperintahkan untuk makan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan mereka boleh menikmati semua makanan di dalam Taman Eden. Tetapi mereka tidak boleh makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan pada akhirnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
pada akhirnya mereka gagal mengikuti aturan yang Tuhan berikan. Baik, di dalam bagian ini kita akan membahas tentang kegagalan manusia di Taman Eden dalam zaman kesucian. Mari kita melihatnya di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ini adalah peristiwa di mana pada akhirnya manusia gagal untuk mengikuti aturan yang Tuhan berikan di dalam masa kesucian. Mari kita membacanya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi saudara, ini adalah peristiwa yang sangat tragis dalam kehidupan manusia. Tidak ada lagi peristiwa yang lebih tragis, yang lebih menyedihkan, yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan dalam peristiwa sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan ini adalah peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan, mengerikan, dan menakutkan. Karena pada saat inilah manusia memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Di saat inilah manusia pada akhirnya memilih untuk taat kepada setan. Tetapi saudara yang terkasih, ini adalah pola yang selalu dipakai oleh setan untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dari dulu metodenya memang ahli, setan udah ahli dalam membuat manusia jatuh ke dalam dosa, dan selalu menggunakan firman Tuhan. Saudara lihat, pada ayat yang pertama kita bisa melihat ketika setan berusaha untuk membuat manusia jatuh dalam dosa, maka setan menggunakan firman Tuhan. Dari dulu sampai sekarang, saudara, dari dulu sampai sekarang setan selalu menggunakan firman Tuhan, membelokkan firman Tuhan, dan menghilangkan makna dari firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya kemarin membaca sebuah artikel di internet, sebuah gereja yang sangat-sangat berbahaya, yang saat ini juga sedang berkembang di Indonesia, namanya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Loh, ini kalau anak-anak Tuhan gak belajar dan kemudian membaca situsnya, ini membahayakan sekali. Apakah mereka tidak menggunakan firman Tuhan? Menggunakan firman Tuhan, tetapi makna dari firman Tuhan dibelokkan. Benar, Yesus mengatakan bahwa dia akan datang pada akhir zaman, dan kemudian mereka menafsirkan ayat itu bahwa Yesus datang dalam wujud manusia hari ini, dan pemimpin mereka yang ada di Amerika hari ini menyatakan bahwa dia adalah inkarnasi dari Yesus. Saudara bisa bayangkan sebuah ajaran yang sangat-sangat luar biasa menyesatkan. Dan kalau saudara membaca atau pernah mendengar aliran-aliran dari saksi Yehova, ya kita mengetahui bahwa aliran ini sangat-sangat menyesatkan juga. Apa yang menyesatkan? Karena mereka tidak mengakui tentang ketuhanan Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan mereka menentang kalau Roh Kudus adalah pribadi dari Allah itu sendiri. Dan mereka menganggap bahwa Roh Kudus hanyalah tenaga aktif dari Allah. Apakah mereka tidak menggunakan firman Tuhan? Mereka menggunakan firman Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bukan persoalan tentang apakah ia menggunakan atau tidak menggunakan firman Tuhan.
Tetapi apakah firman Tuhan benar-benar dijelaskan dengan makna yang sesungguhnya sesuai dengan konteks apa yang Alkitab katakan? Perhatikan apa yang dilakukan oleh iblis kepada Hawa. Yang pertama, saudara yang terkasih, yang dilakukan oleh setan adalah berusaha agar Hawa dan Adam meragukan tentang keabsolutan, keabsahan daripada Alkitab, daripada firman Tuhan. Saudara lihat, firman Tuhan berkata begini pada ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman. Saudara lihat, setan menggunakan tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara lihat, saudara perhatikan, setan dengan licik menggunakan firman Tuhan dan kemudian menghilangkan atau merubah daripada makna firman Tuhan. Tuhan berkata, kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini, tetapi Tuhan cuma bilang, kamu tidak boleh makan satu buah dari pohon kehidupan, dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi saudara lihat, iblis mencoba meragukan, mempengaruhi Hawa untuk meragukan firman Tuhan dengan mengatakan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dengan memberikan sebuah pertanyaan supaya Hawa ragu terhadap firman yang Tuhan sampaikan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu pintu terbesar terbuka lebar ketika saudara dan saya mulai meragukan tentang firman Tuhan, dan saudara meninggalkan firman Tuhan, dan saudara tidak lagi membaca firman Tuhan, saudara tidak merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan tidak menjadi bagian yang terutama dalam hidup saudara, dan saudara mengabaikan untuk membaca, merenungkan bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Tidak ada ilham lain selain daripada Alkitab. Alkitab seperti sebuah ungkapan isi hati Tuhan, cinta Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Alkitab. Yang kedua, saudara, apa yang dibuat setan untuk Hawa dan Adam? Yang kedua, setan bukan hanya membuat Adam dan Hawa meragukan firman Tuhan. Pertama, perhatikan. Yang pertama, setan berusaha untuk membuat meragukan firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan, setan berusaha membuat cara berpikir Adam dan Hawa bahwa Tuhan itu jahat. Saudara lihat, dari dulu sampai sekarang iblis, setan selalu berusaha kepada manusia untuk meragukan firman Tuhan atau Alkitab. Kalau orang sampai tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, mereka sedang dalam belenggu tipu muslihat setan. Yang kedua, setan berusaha untuk membuat supaya Adam dan Hawa percaya bahwa Tuhan itu jahat. Saudara lihat, Tuhan itu memberikan seluruh buah-buahan dalam Taman Eden boleh dimakan, boleh dinikmati. Hanya Tuhan minta satu saja, jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuma satu yang Tuhan minta. Itu sebagai tanda, sebagai indikator kesetiaan Adam dan Hawa kepada Tuhan. Tetapi saudara lihat betapa liciknya setan dari dulu sampai sekarang. Setan berusaha membuat saudara dan saya menganggap bahwa Tuhan jahat atas setiap apa yang terjadi atas kehidupan kita, meragukan tentang kasih Tuhan, meragukan tentang semua kebaikan Tuhan. Saudara lihat apa yang setan bilang pada ayat yang pertama dalam pasal 3 ini. Dia bilang, tentulah Allah berfirman. Perhatikan, semua pohon dalam taman ini, perhatikan, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara lihat kelicikan setan. Tuhan tidak bilang semua. Tuhan tidak bilang semua buah-buahan
tidak bilang semua pohon. Tuhan hanya bilang satu. Tetapi iblis, setan, menipu Adam dan Hawa. Pertama, dia ragukan firman Tuhan. Yang kedua, mereka memiliki pandangan yang jahat terhadap Tuhan. Hati-hati saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tembok yang paling kokoh dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Ketika saudara dan saya kembali, saya katakan, ketika kita tidak lagi merenungkan firman Tuhan, saudara mengabaikan untuk membaca, merenungkan, belajar dan meneliti firman Tuhan, maka kita sedang meruntuhkan tembok kekuatan kehidupan kita dan memudahkan setan untuk menyerang kita dan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, kenapa gereja Alkitab Anugerah saya setiap minggu berkhotbah dalam bentuk pengajaran? Kenapa setiap minggu saya berkhotbah, saya harus menggunakan papan tulis mengajar saudara? Karena saya mau saudara memahami firman Tuhan, supaya saudara pulang. Saudara tidak pulang kosong, saudara pulang dengan sorak-sorai, karena saudara memahami firman Tuhan. Semua tipu muslihat setan yang dibuat oleh setan. Setan membiarkan orang datang ke gereja. Setan biarkan orang berbondong-bondong datang ke gereja, memenuhi isi gereja, ribuan orang datang ke gereja. Setan membiarkan, yang penting saudara pulang, saudara tidak membawa apa-apa dari firman Tuhan. Karena setan tahu kekuatan terkuat, terkokoh dalam hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sudah sampai pada titik di mana saudara tidak lagi menganggap firman Tuhan menjadi yang terutama dalam hidup kita, maka bagian selanjutnya saudara akan terjerumus pada pemahaman yang salah tentang Tuhan. Wah, Tuhan gak baik. Kenapa saya diciptakan, dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa Tuhan Engkau memberikan saya pada kondisi yang tidak baik? Saya tidak seperti orang lain, punya uang yang banyak, punya harta yang melimpah, punya pekerjaan yang baik. Kenapa Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan tidak sayang saya? Apakah Tuhan hanya sayang orang lain dan saya tidak disayangnya? Sampai pada titik di mana kita akan meragukan Tuhan. Dan apakah kemudian setan berhasil menghasut Adam dan Hawa untuk meragukan firman Tuhan dan menganggap Tuhan jahat? Iya. Pada akhirnya Adam dan Hawa percaya kepada tipu muslihat setan. Saudara lihat pada ayat yang kedua dan ketiga. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perhatikan, apa buktinya? Pada akhirnya Hawa meragukan firman Tuhan karena tertipu atas tipuan setan. Perhatikan, Tuhan cuma bilang, kamu jangan makan, kamu jangan makan, kamu jangan makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Saudara lihat, akhirnya apa yang dipahami oleh Hawa? Saudara lihat, Hawa bilang begini pada ayatnya yang ketiga, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba. Tuhan gak bilang jangan raba, Bu Ingrid. Jadi kalau Hawa cuma mau pegang-pegang buah itu boleh. Tuhan gak perintahkan jangan raba. Tuhan cuma bilang jangan makan. Tapi karena Hawa tertipu terhadap tipu muslihat setan, meragukan firman Tuhan, Hawa menambahkan firman Tuhan, mengatakan kami tidak boleh makan dan raba. Nggak ada. Dan pada akhirnya Hawa pun percaya kalau Tuhan itu jahat. Bukan main Tuhan ini. Masa cuma mau pegang nggak dikasih? Masa cuma mau lihat dan dipegang nggak dikasih? Saudara lihat, pada akhirnya Adam dan Hawa terbujuk rayu dari bujukan setan, dan mereka percaya bahwa firman Tuhan itu bukan sesuatu yang penting, dan mereka menganggap Tuhan itu jahat sampai dipegang aja nggak boleh. Saudara lihat, selanjutnya ayat yang keempat, setan berkata apa? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, bukan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan, saya tanya, setan pakai firmannya atau pakai firman Tuhan? Dia pakai firman Tuhan,
tapi dia tambah satu kata. Alkitab bilang, firman Tuhan bilang, kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi setan bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi saudara yang terkasih, dari dulu sampai sekarang, setan selalu menggunakan firman Tuhan, tetapi kalau tidak ditambah, dikurang. Alkitab bilang dengan jelas, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi setan mampu menipu banyak orang yang mengaku Kristen. Oh maaf, kita selamat bukan hanya percaya, tapi harus tambah dengan. Tidak, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Sebentar, saya akan jelaskan. Saudara, sejak dari kitab Kejadian, kalau saya boleh bilang sama saudara, kitab Kejadian itu adalah pondasi. Alkitab itu, Kejadian itu, dia adalah pondasi seluruh bangunan dari firman Tuhan. Sehingga apa yang diajarkan di dalam kitab Kejadian, Allah tidak mungkin memberikan firman dan menentang apa yang terjadi di atas kitab Kejadian. Sebentar, saya akan jelaskan, khususnya tentang karya keselamatan Kristus. Saudara lihat, iblis menambahkan kata tidak. Alkitab bilang kalau kamu makan mati, tapi setan bilang apa? Tidak mati. Wah, saudara yang terkasih, ayat 5, disinilah motivasi setan. Dari sejak pemberontakannya di sorga, ketika mereka sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka sudah punya niat untuk menjadi sama seperti Allah. Saudara lihat, ayat 5 bilang begini, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Sebenarnya ini bukan keinginan Adam dan Hawa. Ini keinginan setan, pribadi yang sombong, yang tidak tahu diri, ingin mengambil tahtanya Tuhan. Minggu lalu saya sudah jelaskan siapa setan. Tuhan tidak pernah ciptakan setan. Loh ya, saya heran loh saudara. Ada kok banyak hamba-hamba Tuhan katanya mengusir setan. Wah, manifestasinya seperti monyet. Nggak ada setan itu dalam bentuk monyet. Nggak ada setan genderuwo. Nggak ada setan itu tuyul. Sekali lagi saya ulang-ulang, setan itu adalah roh-roh jahat, para malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Buktikan sama saya di dalam Alkitab kalau Tuhan menciptakan genderuwo. Buktikan sama saya di dalam Alkitab kalau Tuhan pernah ciptakan tuyul. Dari mana cerita tuyul, setan-setan seperti itu? Itu dari tipu muslihat setan. Ya, saudara lihat, dulu saya lihat di acara televisi pemburu apa? Pemburu hantu. Wah, kata-kata dengan jurus-jurus, dengan doa-doa. Keluar setan. Loh saudara, saya heran. Loh banyak hamba Tuhan musir setan teriak-teriak. Emangnya setan takut dengan teriakan kita? Enggak loh ya, kalau setan teriak dengan suaranya gimana? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, iblis dari dulu setan memang ingin menjadi seperti Tuhan, sombong. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kekisruhan di gereja, kekisruhan di dalam persekutuan, perpecahan di dalam gereja, perpecahan di dalam persekutuan, karena memang orang ingin menjadi seperti Tuhan, sombong, angkuh, dan menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, sehingga persekutuan menjadi kacau. Gereja pecah, kenapa? Karena pemimpinnya ingin menjadi seperti Tuhan. Kalau pendapatnya tidak diikuti, kalau keinginannya tidak diikuti, wah, marahnya bukan main. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sedang ditipu oleh tipu muslihat setan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 ayat 6. Disinilah kehancuran kehidupan manusia dan jagat raya ini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Disinilah titik jatuhnya manusia ke dalam dosa. Tapi saudara, saya melihat ini ada sebuah pelajaran penting loh bagi keluarga, di mana Hawa mengambil posisi Adam sebagai pemimpin. Bener nggak? Harusnya kan yang menghadap, yang melawan ini setan harusnya. Tapi Hawa waktu, mungkin ya saya cuma membayangkan waktu ada di Taman Eden, karena
Adam ada di sampingnya Hawa. Mana suaranya Adam? Karena Hawa bilang, Beb, aku yang bicara. Saudara lihat, saya mau bilang, kehancuran rumah tangga sudah diberitahukan sejak awal ketika istri mencoba mengambil posisi suami sebagai pemimpin. Habis rumah tangga. Loh ya, gereja juga seringkali menjadi kacau ketika perempuan mendominasi di gereja. Ya, terlalu banyak pendapat. Ya kalau mau berpendapat, mau cari tahu, nanti tanya sama suami di rumah. Loh ya, suami di sini perlu tahu. Suami juga jangan nggak tahu firman Tuhan. Karena kalian adalah kepala keluarga, kalian harus belajar firman Tuhan. Mati-matian belajar. Supaya waktu istri nanya, anak-anak bertanya, saudara sebagai suami bisa jawab. Kalau anak-anak bertanya, Papa gimana sih Tuhan itu modelnya? Jangan banyak tanya, Papa ini lagi pusing. Kamu banyak tanya lagi. Nanti hari Minggu kamu tanya sama Pak Pendeta, Akhirnya anak-anak takut mau tanya karena nggak bisa, nggak berani. Bapaknya marah, Bapak aku mau tanya dong. Apa? Aku mau tanya itu Tritunggal. Aku ini lagi capek loh, Mak, memikirkan ini pekerjaan, perusahaan ini udah nggak boleh. Saudara, hampir semua khotbah saya isi di YouTube. Ini nanti saya isi di YouTube supaya saudara belajar lagi atas apa yang saya ajarkan kepada saudara. Bukan buka TikTok, bukan main game. Saudara bisa bayangkan hampir 100 video saya di YouTube. Saya sendiri nggak yakin saudara sudah menonton semuanya dan belajar dari situ. Saudara harus lebih belajar firman Tuhan. Hai suami-suami, engkau kepala keluarga. Engkau bertanggung jawab terhadap iman istri dan anak-anakmu. Kamu tidak boleh memberikan alasan mengatakan, saya tidak bisa jawab karena saya terlalu sibuk. Tidak bisa, tidak boleh. Engkau imam, engkau pemimpin. Jangan diulangi lagi kesalahan rumah tangga yang ada di Taman Eden ini. Gak boleh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhirnya apa yang terjadi? Karena manusia gagal, perhatikan, dalam belajar peta zaman ini, pertama kita harus tahu tokohnya Adam. Perintahnya atau aturannya yang saya sudah jelaskan. Kegagalannya, mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Yang selanjutnya, karena mereka gagal, maka mereka dihukum oleh Tuhan. Tuhan bilang, kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Yang pertama, hukuman yang diterima oleh manusia karena mereka memakan, maka mereka mati. Perhatikan saudara, ini sudah dari awal Alkitab jelaskan. Tapi kenapa banyak orang Kristen kemudian melanggar apa yang sudah Tuhan titahkan? Perhatikan, Alkitab bilang kamu akan mati. Perhatikan kata mati. Kamu akan mati. Ada 3 kematian yang selalu saya ulang-ulang jelaskan kepada saudara. Pertama, kematian rohani. Apa itu kematian rohani? Terputusnya hubungan Allah dengan manusia. Mati artinya, sekali lagi, mati artinya adalah perpisahan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan antara Allah dengan manusia putus. Mati rohani ini sama dengan kalau kita punya seperti jalur begini ya. Apa ini namanya? Misalkan begini. Ini Tuhan, ini manusia dan ini keturunannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan antara Allah dan Adam terputus. Sudah seluruh keturunannya terputus. Tidak ada koneksi lagi dengan Tuhan. Orang yang mati secara rohani belum dipulihkan, mengalami kelahiran baru, saya bilang masuk gereja percuma, berdoa percuma, baca Alkitab percuma. Kalau posisi manusia masih mengalami kematian rohani, hubungan antara dia sedang terputus. Karena pemulihan hubungan kita dengan Tuhan bukan usaha, bukan kebaikan, bukan upacara gereja. Tidak ada satupun yang dapat memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hanya dengan darah Tuhan yang telah dikorbankan Yesus di kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan darah Yesus akan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.
ketika engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah datang menjadi manusia, mati di salib, dikuburkan dan dibangkitkan untuk menebus dosamu, barulah hubunganmu dipulihkan, saudara. Dan kematian rohani ini membuat, sekali lagi tolong perhatikan, ini sangat penting sekali. Kematian rohani membuat seluruh perbuatan baik manusia sama dengan najis. Apapun yang dilakukan oleh orang yang mati secara rohani, perbuatan baiknya di hadapan Tuhan itu najis. Apa itu najis? Intinya sederhananya menjijikkan Tuhan. Mari kita saudara baca Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Kenapa dikatakan seorang najis? Karena perhatikan, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kenapa orang berdosa dikatakan najis semua perbuatannya? Kebaikan apapun, mungkin saudara bisa berbuat baik kepada orang lain dan orang lain kagum terhadap kebaikan kita. Tapi orang yang belum diselamatkan, yang belum menerima Yesus, yang belum dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, maka seluruh perbuatannya di hadapan Tuhan najis, sekalipun orang mengatakan itu baik. Karena segala kesalehan kita seperti kain kotor. Yang selanjutnya, kata mati bukan hanya mati rohani, tapi Adam yang tadinya umurnya tak terbatas, akhirnya menjadi terbatas, mengalami kematian jasmani. Yang ketiga, mati jasmani nanti kalau kita sudah pulang, udah ke di Balikpapan. Bukan kota Balikpapan, artinya tubuh kita sudah membujur kaku di baliknya papan. Dan yang ketiga, mati kekal. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, manusia terancam untuk mengalami kematian kekal, yaitu neraka. Saudara, anehnya lagi, perhatikan, banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan bahwa kita bisa selamat dengan usaha kita, kita bisa selamat dengan perbuatan baik kita, kita bisa selamat dengan amal soleh kita, kita bisa selamat dengan usaha kita. Itu tipu muslihat setan. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab tidak pernah, Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa kita selamat dengan usaha kita. Tidak ada. Ada juga yang mengajarkan keselamatan harus tambah iman, ditambah perbuatan baik. Tidak ada. Sejak dari awal kitab Kejadian, Tuhan mengajarkan bahwa keselamatan tidak ada hubungannya dengan usaha kita. Perhatikan, kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka langsung merasa diri mereka telanjang. Sebelumnya mereka sudah telanjang, tapi karena mereka suci, mereka punya pikiran kudus, tidak ada pikiran kotor, tidak ada pikiran jahat. Everything is okay, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, Adam langsung bilang, "Hei, kenapa kamu telanjang?" Allah, kamu juga telanjang. Dan mereka merasa malu. Mereka ambil daun pohon ara, mereka buat cawat, kemudian mereka pakai. Apakah kemudian ketelanjangan mereka bisa selesai di hadapan Tuhan dengan usaha mereka membuat cawat dari daun pohon ara? Perhatikan. Saya mau tegaskan bahwa ajaran yang mengajarkan keselamatan dengan usaha manusia itu adalah sebuah kesalahan fatal, dan itu adalah tipu muslihat setan. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, Alkitab sudah memberitahukan bahwa keselamatan bukan usaha manusia, tapi adalah usaha Allah. Perhatikan ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika mereka sudah menggunakan cawat, Tuhan masuk ke dalam taman Eden.
Dan Tuhan panggil, Adam, Adam, di manakah kalian? Mereka bersembunyi ketika mereka mendengar suara Tuhan. Saudara lihat, sebelum mereka jatuh dalam dosa, suara Tuhan itu suara yang sangat indah di telinga mereka. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, suara Tuhan menjadi suara yang menakutkan bagi mereka. Ya jangan heran kalau terkadang khotbah-khotbah yang keras membuat orang-orang menjadi takut, tersinggung, marah, dan sebagainya. Yaitu memang udah tabiat sejak dari awal. Tidak sanggup melihat bahwa firman Tuhan itu benar-benar tajam, membelah hati kita, menusuk hati kita untuk memperbaiki. Tapi lihat, ketika Tuhan masuk ke Taman Eden dan memanggil mereka, mereka sembunyi. Dan Tuhan bertanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu di mana mereka? Tuhan tahu, tapi Tuhan butuh kejujuran hati mereka. Perhatikan ayat yang ke-10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Kenapa Adam dan Hawa takut kepada Tuhan yang ketika Tuhan mencari mereka? Mereka bilang, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Benarkah mereka telanjang? Ketika Tuhan masuk ke Taman Eden, benarkah Adam dan Hawa telanjang, Pak Stephen? Tidak. Mereka sudah pakai cawat. Tapi kenapa mereka masih merasa telanjang di hadapan Tuhan? Untuk menutupi dosa mereka. Ini sebuah pelajaran penting. Sudah sejak awal Tuhan sudah ajarkan kepada kita dalam kitab Kejadian bahwa usaha manusia untuk menutupi dosanya di hadapan Tuhan sia-sia. Saudara, tinggalkan ajaran yang mengajarkan bahwa kita bisa selamat di hadapan Tuhan karena usaha dan perbuatan kita. Alkitab sudah mengajarkan manusia berusaha membuat cawat, menutupi ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan, dan itu sia-sia. Kemudian apakah Tuhan membiarkan mereka dalam keadaan telanjang di hadapan Tuhan? Tidak. Tuhan memberikan pelajaran kepada kita. Satu pelajaran yang indah, bahwa hanya usaha Tuhan yang bisa menutupi dosa manusia. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Kejadian 3:21 berkata, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Cawat daun pohon ara tak berguna di hadapan Tuhan. Untuk menutupi ketelanjangan mereka, Tuhan langsung mengambil inisiatif, ambil binatang. Saudara, ini peristiwa yang menyedihkan hati Tuhan, karena Tuhan harus menyembelih binatang itu. Darah dicurahkan. Tidak mungkin, Tuhan Maha Kuasa, benar Tuhan Maha Kuasa. Tidak mungkin binatang sedang lewat kemudian Tuhan bilang, "Hei, kulit tercabut." Bisa saja. Tapi kan kasihan binatang itu berjalan tanpa kulit. Ya enggak? Dan pada akhirnya apa yang Tuhan lakukan? Tuhan ambil binatang itu, Tuhan sembelih binatang itu, darahnya dicurahkan, kulitnya diambil, dibuat pakaian, dikenakan kepada Adam dan Hawa. Selesailah ketelanjangan mereka di hadapan Tuhan. Ini menceritakan korban persembahan. Allah mengajarkan kepada mereka ada korban untuk menutupi dosa mereka, sebuah korban sembelihan, darah dicurahkan. Ini merupakan sebagai gambaran akan ada korban yang sempurna yang akan dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Saudara, bagaimana mungkin ada ajaran yang mengabaikan korban keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, yang sudah diajarkan sejak dari kitab Kejadian? Tidak mungkin Tuhan membuat dasar pondasi di dalam kitab Kejadian bahwa menutupi, menyelesaikan dosa saudara dan saya harus ada korban yang dicurahkan, harus ada darah yang dicurahkan, dilakukan oleh Allah sendiri untuk menutupi, menanggulangi, menghapus dosa kita. Bagaimana mungkin ada ajaran yang mengajarkan bahwa darah Yesus tidak sempurna, harus ditambah lagi dengan usaha manusia?
Itu adalah sebuah ajaran tipu muslihat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak dari awal Tuhan sudah mengajarkan untuk menyelesaikan dosa saudara dan saya harus ada pengorbanan. Saudara tahu apa yang Tuhan langsung sampaikan kepada Adam dan Hawa? Tuhan langsung beritakan Injil. Pertama, tentang korban. Yang kedua, ada sebuah janji. Allah langsung janji sejak dalam kitab Kejadian, hanya Yesus yang bisa menebus dosa. Saudara, masa ada lagi ajaran dalam kekristenan yang mengajarkan keselamatan harus tambah iman tambah perbuatan? Nggak ada. Sudah dari awal Tuhan mengajarkan keselamatan adalah anugerah yang Tuhan berikan hanya dengan darah Yesus. Lihat Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 berkata, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Perhatikan, Kejadian 3 ayat 15 ini adalah biasa kalau di sekolah Alkitab disebut dengan nama proto-evangelium. Ini adalah pemberitaan Injil pertama. Saudara lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan manusia yang cari Tuhan. Manusia sembunyi dari Tuhan. Tuhan yang cari manusia. Langsung Tuhan beritakan Injil bahwa akan ada permusuhan antara setan dengan benih dari perempuan Hawa. Apa yang dimaksudkan dengan benih? Bahwa Yesus akan diturunkan dari, perhatikan, bahwa Yesus akan datang ke dunia dari benih atau garis keturunan Hawa. Artinya Yesus yang adalah Allah akan datang menjadi manusia. Dia bukan, sekali lagi, dia bukan dari benih manusia. Dia, Yesus, bukan dari benih Yusuf dan Maria. Bukan. Tapi sebagai juru selamat untuk menebus sebagai korban bagi dosa kita, dia harus diturunkan dari garis keturunan manusia. Ini sudah diberitahukan dari awal. Saudara, dari garis keturunan Adam dan Hawa, Yesus bisa saja datang langsung menjadi manusia di Yerusalem. Tapi bukan begitu manusia. Kalau manusia harus ada garis keturunannya. Pertanyaannya, untuk apa Yesus datang sebagai manusia? Perhatikan, Kejadian 3 ayat 15 bilang, keturunannya Yesus akan meremukkan kepalamu, hai setan. Karena setan dilambangkan sebagai ular, maka di kepala ular itu ada bisanya. Maka harus diremukkan kepala, karena kalau cuma ekor nggak mati. Kepala harus diremukkan. Dengan jalan apa Yesus mati di salib? Tapi iblis katakan akan memagut tumitmu. Saudara perhatikan, artinya Yesus akan mengalami kematian di salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Di mana Yesus sebagai korban. Saudara, saya bilang dari dua contoh ini, Riri, sudah kita bisa lihat bahwa Allah akan menebus dosa manusia dengan korban. Mengambil kulit binatang sebagai gambaran Yesus. Bagaimana Yesus diturunkan? Melalui garis keturunan manusia. Jadi saudara yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana korban keselamatan, bahwa karya keselamatan itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara perhatikan, membutuhkan ribuan tahun dari Hawa sampai kepada Yesus. Membutuhkan banyak sekali tahun. Hawa kepada Nuh, Nuh kepada Sem, Sem kemudian kepada Abraham, Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, Yakub kemudian diturunkan kepada anaknya dari 12 suku kepada Yehuda, dari Yehuda kepada Maria dan Yusuf. Barulah lahir Yesus. Tapi Yesus bukan dari benih Yusuf dan Maria. Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia pinjam rahimnya Maria. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah jalan keselamatan yang bisa kita lihat di dalam pelajaran zaman kesucian. Tokohnya Adam,
peraturannya beranak cuculah, berkembang biak dan penuhilah bumi. Kamu boleh makan semua buah-buahan dalam taman ini, tapi jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau engkau memakannya, engkau mati. Kegagalan mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Hukumannya adalah ancaman kematian, masuk di dalam neraka. Bahkan bukan hanya itu saja. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 dan selanjutnya, kita bisa melihat manusia menjadi sakit. Laki-laki yang suami yang tadinya bisa dengan mudah untuk mencari nafkah, mereka harus bercocok tanam. Perempuan yang tadinya tidak ada kesakitan untuk hamil dan melahirkan, tetapi karena dosa membuat para wanita, perempuan ketika hamil dan melahirkan mengalami kesakitan. Itu disebabkan karena dosa. Alam raya menjadi terkutuk, bumi menjadi terkutuk, sehingga pada akhir zaman bumi dan langit akan dihancurkan, akan dilenyapkan karena kutuk dari dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa. Seluruh alam raya, kemudian binatang-binatang menjadi jahat. Terjadilah rantai makanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi lihat di bagian yang kelima, Tuhan bukan hanya bicara tentang hukuman, tapi Tuhan memberikan jalan keselamatan, bahwa Yesus dijanjikan untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat pribadi, saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang menjadi manusia, mati disalib, dikuburkan untuk menebus dosa saudara, maka saudara diselamatkan. Karena Yesus sudah berkorban bagi dosa saudara, Dia dihukum bagi pelanggaran saudara. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita dan nama Yesus boleh dipermuliakan. Amin.